Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reskiani Viviana, CGP Angkatan 11 dari SDN Badarjo 2. Perkenalkan, nama saya Tuti Setio Haryani, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Kraditan 1, Kabupaten Semarang. Pada paparan kali ini, kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur Tirta dengan tema pendidikan. Kali ini saya berperan sebagai coach, di mana permasalahan saya adalah rendahnya antusias siswa kelas 1 dan juga rendahnya nilai asesmen yang didapat dalam pembelajaran saya. Oke, saya di sini juga akan berperan sebagai coach. Lah, di sini saya mempunyai permasalahan, yaitu saya akan menjadi pembina lomba, tetapi anak saya itu minder dan kurang percaya diri. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Vivi. Bu Tuti, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Tuti? Boleh Bu Vivi. Iya, jadi gini Bu, akhir-akhir ini kok murid saya kurang antusias dengan pembelajaran saya ya Bu Tuti ya. Terlebih lagi saat asesmen, nilai-nilai yang mereka dapatkan juga di bawah ekspektasi saya. Oh begitu ya Bu Vivi. Terus apa yang Bu Vivi harapkan untuk obrolan kita hari ini? Iya Bu Tuti, karena kan kita sama-sama guru kelas 1, pasti untuk kendala yang kita hadapi juga kurang lebih sama ya Bu Tuti. Jadi untuk obrolan kali ini, siapa tahu Bu Tuti pernah mengalaminya dan Bu Tuti bisa membantu saya mencari solusi saya untuk menangani anak-anak yang memiliki motivasi rendah Bu Tuti. Jadi begini Bu Vivi, menurut Bu Vivi nih, apa sih yang menyebabkan rendahnya antusias siswa di dalam pembelajaran itu Bu? Iya Bu Tuti, apa karena pembelajaran yang saya berikan monoton ya Bu Tuti ya? Jadi mereka hanya saya berikan materi, strategi pembelajaran saya juga hanya ceramah, apa karena itu ya Bu Tuti ya? Jadi itu di dalam menyampaikan materi itu Bu Vivi bagaimana? Biasanya saya hanya memberikan buku bacaan atau buku pegangan siswa itu Bu Tuti di kelas. Seperti itu saja Bu Tuti. Kemudian saya menjelaskan saja materi, kemudian penugasan, kita membahas, hanya semacam itu saja Bu Tuti. Begini Bu Vivi, menurut Bu Vivi nih, bagaimana sih caranya agar anak-anak atau peserta didik itu bisa antusias di dalam pembelajaran? Iya Bu Tuti, mungkin saya harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu Tuti ya. Saya harus lebih memanfaatkan lagi sarana prasarana, mungkin juga sumber belajar seperti itu. Saya juga harus lebih mendengarkan pendapat murid, mau mendengarkan cerita murid. Kemungkinan seperti itu ya Bu Tuti ya. Keren Bu Vivi. Terus ini menurut Bu Vivi nih, di dalam pembelajaran itu supaya tidak membosankan dan anak-anak itu bisa lebih antusias lagi, bagaimana Bu Vivi caranya? Iya, mungkin saya bisa lebih mengeksplor lagi ya Bu Tuti dalam hal ini, mengeksplor lingkungan belajar. Saya juga mungkin bisa menggunakan media-media yang lebih menarik lagi. Mungkin juga saya bisa memberikan ice breaking, jadi waktu anak-anak bosan dengan penjelasan dari saya bisa membangkitkan semangat belajar mereka lagi. Atau mungkin saya bisa mengajaknya belajar di luar, seperti itu. Bagaimana ya? Keren Bu Vivi, saya sepakat dengan Bu Vivi. Nah, nih sekarang nih, menurut Bu Vivi, kenapa sih kok nilai anak-anak itu jelek tadi? Iya ya Bu ya, untuk itu saya dalam menjelaskan itu saya belum bisa mengatasi kesulitan atau saya belum bisa membaca kesulitan-kesulitan belajar anak ya, karena kan kita masih beberapa bulan nih Bu di kelas 1, jadi kebutuhan belajar mereka juga saya belum memahami secara pasti seperti itu Bu. Oh jadi begitu ya Bu. Misalnya kayak sumber belajar atau media yang digunakan bagaimana Bu? Untuk kedepannya ya Bu ya, atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu bagaimana? Yang sebelumnya Bu? Ya saya hanya memberikan paparan di LCD seperti itu saja. Saya memberikan buku itu ya Bu, buku pegangan siswa, atau saya hanya memberikan LKPD sederhana, begitu aja sih Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Bu Vivi nih, ada nggak sih sumber belajar yang lain?
Tentu saja ada ya Bu, kalau saya mau mengeksplor lagi. Yang pertama itu juga pojok baca. Kemudian di kelas saya juga sudah ada LCD, sudah ada komputer, laptop, bahkan wifi juga sudah mencukupi ya Bu ya. Kemudian saya di sekolah kan juga ada perpustakaan Bu. Ditambah lagi sekolahan kita juga punya lapangan yang luas, yang memiliki pohon-pohon. Mungkin saya bisa mengeksplor lagi ya Bu ya. Karena yang Bu Vivi mungkin dengan cara Bu Vivi tersebut anak nanti akan lebih antusias lagi dan mungkin nilainya juga bisa meningkat lagi Bu Vivi. Iya, Bu. Nah nih Bu Vivi, sekarang nih rencananya apa Bu Vivi di dalam pembelajaran itu Bu Vivi? Baik Bu Tuti, rencana ke depan saya ya Bu ya, terutama dari kegiatan perencanaan ya Bu ya. Saya harus mempersiapkan modul ajar saya yang lebih menarik lagi sehingga anak-anak akan bisa saya tangani dengan persiapan saya yang luar biasa itu. Dimulai dari modul ajar yang memiliki tujuan belajar yang jelas, kemudian saya imbangi lagi dengan media ajar, kemudian saya mengemas lagi dengan sumber belajar yang menarik, ditambah saya menyelingi ice breaking yang anak-anak sukai, seperti itu ya Bu ya. Keren sekali Bu Vivi, saya setuju dengan Bu Vivi. Nah, terus rencananya untuk pembelajaran tadi bagaimana Bu? Rencana untuk di dalam pembelajaran lagi biar anak itu lebih antusias lagi rencananya. Rencananya saya akan memanfaatkan video-video pembelajaran ya Bu ya. Jadi bukan hanya berpusat pada saya, juga nanti anak-anak bisa mengeksplor lagi materi dari berbagai sumber belajar. Misalnya yang sudah saya sebutkan dari video, dari buku-buku penunjang yang lain, buku-buku pegangan yang lain, atau mereka misalnya dalam materi matematika mereka bisa mengeksplor lagi di lingkungan sekolah, misalnya dalam bilangan ya Bu. Saya dapat mengemas mereka untuk lebih belajar secara konkret, memanfaatkan misalnya daun kering, kemudian batang-batang pohon atau batu-batu yang ada di sekolahan. Seperti itu Bu Tuti. Bagus sekali Bu Vivi, semoga rencana dari Bu Vivi ini bisa berhasil ya Bu. Amin. Ini Bu, terus selanjutnya ya, komitmen apa di dalam pembelajaran Bu? Baik Bu Tuti, jadi sebagai seorang guru itu untuk berkomitmen itu memang membutuhkan effort ya Bu ya. Jadi terkadang saat kita membuat modul ajar yang sempurna, terkadang kita hanya membuatnya di waktu kita mau disupervisi saja ya Bu ya, waktu mau ditungguin kepala sekolah. Jadi komitmen saya ke depannya, saya akan memperbaiki motivasi diri saya untuk merencanakan modul ajar saya yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang berpusat pada murid dan dapat melayani semua murid di kelas saya. Begitu Bu Tuti. Keren sekali Bu Vivi, semoga apa yang Bu Vivi harapkan bisa berhasil ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Tuti. Bu Tuti telah membantu saya mencarikan solusi yang mungkin kita sama-sama menghadapinya, karena kita sama-sama di kelas 1 ya Bu Tuti ya. Sama-sama Bu Vivi, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Jangan bosan-bosan saya ajak bertukar pikiran ya Bu Tuti. Terima kasih. Sama. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Bu Tuti. Bu Vivi, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh Bu Tuti, dengan senang hati. Bu, saya pengen bercerita sama Bu Vivi. Begini Bu, saya tuh di sekolahan diberikan tugas untuk membimbing dan membina lomba bercerita bahasa Jawa. Nah, permasalahannya di sini Bu, anak yang mau saya bimbing itu minder dan kurang percaya diri Bu. Baik Bu Tuti, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Jadi pada cerita hari ini apa yang Ibu harapkan? Dalam obrolan kita hari ini yang saya harapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Oh begitu. Kalau begitu apa saja sih yang membuat murid Ibu kurang percaya diri dalam mengikuti lomba Bu? Begini Bu Vivi ceritanya, anak yang dipilih mengikuti lomba tersebut dulu itu pernah mengikuti lomba bercerita bahasa Jawa. Namun pada saat lomba tersebut, anak tersebut itu kalah Bu Vivi atau tidak mendapatkan
piala sehingga anak tersebut menjadi minder dan kurang percaya diri, Bu Vivi. Baik Bu Tuti, untuk kali ini saya sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab atau keresahan yang Bu Tuti alami tentang membina murid untuk mengikuti lomba yang kemarin kalah. Nah, kira-kira ini Bu Tuti bagaimana ini caranya Bu Tuti untuk mau atau bisa membangkitkan motivasi anak tersebut untuk mau maju kembali dalam mengikuti lomba cerita bahasa Jawa kali ini Bu Tuti? Yang pertama Bu Vivi, saya akan mendampingi anak tersebut di dalam latihan lomba. Terus yang kedua, saya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut bahwa yang namanya lomba itu ya ada menang, ada kalah. Urusan mendapatkan piala itu adalah bonus. Begitu Bu Vivi. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Tuti. Saya sudah sependapat dengan pendapatnya dari Bu Tuti. Lalu menurut Ibu ya Bu, apa saja yang akan membuat murid-murid Ibu kira-kira lebih percaya diri lagi, kemudian mau nih mewakili sekolahan untuk tampil lagi seperti itu Bu? Yang utama ya itu Bu, saya akan terus memberikan motivasi kepada anak tersebut Bu. Saya akan tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak tersebut bahwa ya itu tadi intinya lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Urusan itu mendapatkan piala itu adalah bonus Bu, sehingga semoga dengan cara itu anak itu bisa percaya diri Bu, dan saya akan mendampingi dan melatih anak tersebut Bu di dalam lomba. Benar sekali Bu Tuti. Jadi setelah Bu Tuti menyampaikan atau memberikan penguatan kepada murid nih bahwa lomba itu tidak selalu menang dan terkadang lomba juga bisa kalah ya Bu Tuti. Lalu langkah-langkah konkret seperti apa yang akan Bu Tuti lakukan untuk memberikan motivasi kepada murid sehingga dia mau maju dan memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri Bu? Saya akan mendampingi anak tersebut Bu. Terus saya akan terus memberikan penguatan kepada anak tersebut dengan cara dengan memberikan semangat. Terus saya akan mengajak anak tersebut Bu, misalnya di dalam berlatih itu anak tersebut sudah bisa hafal tentang cerita tersebut, saya akan menyuruh anak tersebut bercerita di halaman sekolah sehingga akan tumbuh rasa percaya dirinya kembali Bu. Oh, luar biasa ya Bu Tuti ya. Bu Tuti sudah merencanakan hal tersebut, pasti sudah tahu cara-caranya ya Bu ya. Jadi sekarang komitmen apa nih yang Bu Tuti harapkan dari rencana Ibu tadi? Komitmen untuk mempersiapkan murid saya yaitu Bu, saya akan terus mendampingi murid saya. Saya akan bersungguh-sungguh di dalam berlatih dan saya akan menumbuhkan rasa percaya diri, dan saya akan terus memberikan motivasi, tidak bosan-bosannya Bu, saya akan terus memberikan motivasi kepada anak tersebut Ibu. Baik Bu, untuk motivasi nih Bu, bisa dijelaskan lagi Bu, langkah seperti apa dalam Bu Tuti memberikan motivasi kepada anak tersebut sehingga ya Bu, saya bersedia mampu nih maju lagi mewakili SD kita untuk maju dalam lomba cerita bahasa Jawa. Oke Bu Vivi, di sini nanti saya akan memberikan motivasi dari dalam juga, motivasi dari luar juga Bu. Misalnya motivasi dari luar nih Bu, saya akan memberikan iming-iming kepada anak tersebut. Saya akan mengantarkan pulang anak tersebut jika latihannya di luar jam pembelajaran. Dan di saat itu saya juga akan menjajake Bu, kasarannya seperti itu Bu, biar dia lebih semangat lagi ya, gitu, tidak bosan untuk latihan cerita ya, betul sekali, bisa diselingi dengan jajan ya Bu iya, ya, betul. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu, saya setuju dengan rencana yang Bu Tuti buat. Besar harapan saya apa yang akan Ibu rencanakan bisa terwujud dan murid yang memiliki motivasi yang rendah untuk mewakili sekolahan tadi bisa bangkit semangatnya, bisa dengan ikhlas hati yang menjadi peserta lomba cerita bahasa Jawa.
Seperti itu Bu Tuti. Terima kasih ya Bu Vivi. Saya sedih lega Bu, dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi nanti apa ya yang mau saya berikan kepada anak saya. Dengan senang hati Bu Tuti. Jangan bosan-bosan, kita selalu berbagi ya Bu Tuti. Apapun masalahnya kita pasti bisa mencari solusi bersama. Betul sekali. Terima kasih Bu Vivi. Iya. Demikian praktek coaching dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.